Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Temboro, Bapak Tulus Winarno. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Temboro. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dan juga bertemu di SD Negeri 1 Temboro kali ini. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tulus selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa melaksanakan program yang telah kami susun dalam rangka memenuhi tugas dari program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru juga telah meluangkan waktunya sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi ataupun kegiatan berbagi dalam hal ini terkait dengan modul 1.4 yang kami pelajari, yaitu berkaitan tentang budaya positif. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya mungkin sedikit pengantar kami sampaikan. Dalam hal ini saya menyampaikan diseminasi. Dalam hal ini artinya adalah berbagi. Jadi bukan berarti nanti saya menggurui penjenengan, marahin jenengan, nutorin jenengan buatan. Tetapi konteksnya di sini adalah kita berbagi. Yang namanya berbagi itu nggih namung kula namung berbagi apa sing tak duweni. Nggih. Jadi di sini saya akan mendiseminasikan ataupun membagikan apa yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak, di mana materi yang disampaikan di sana adalah berkaitan dengan budaya positif. Bila nanti monggo apabila nanti kita ada waktu untuk berdiskusi ataupun ada hal-hal yang ingin kita obrolkan bersama, nanti akan ada waktu dan dipersilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif, ini tidak pernah boten sah perkenalan nggih. Niki namung patut-patute dipun paringi identitas ngono. Ini tugas yang dikumpulke niku mengke identitas iki tugas sapa ngoten genah. Nggih, budaya positif Bapak Ibu Guru. Kalau kita mendengar istilah budaya positif, mungkin kita langsung nge-slide gitu nggih. Pikiran kita itu nge-slide ke kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah kita. Mungkin ada yang berpikir, oh contohnya kayak membaca Iqra gitu nggih. Itu contoh kegiatan positif. Ada lagi misalkan kegiatan namun setiap hari Sabtu nih senam gitu ataupun mungkin kegiatan makan sayur. Nah, mungkin arahnya kita ke sana. Betul sekali Bapak Ibu, itu merupakan salah satu contoh kegiatan positif yang sebetulnya sudah kita laksanakan. Seperti halnya kita selalu melakukan pengecekan kepada siswa kita. Mungkin misalkan di setiap hari Senin kita ngecek atributnya, kita ngecek kukunya. Itu juga salah satu contoh untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tetapi nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari apakah hanya sekadar kegiatan saja niku mboten. Sebagai gambaran saja misalkan nggih, kita ngecek atribut peserta didik kita. Nah, delalah enek salah satu ataupun salah dua siswa yang tidak lengkap. Bagaimana nanti kita mensikapinya? Langkah kita nanti seperti apa?
sudah sesuai atau belum. Nah, itulah serangkaian kegiatan budaya positif. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan itu loh kegiatanku, sing positif gitu enggak. Tetapi nanti napa niku ada tindak lanjutnya ya, terkait dengan kegiatan budaya positif yang sudah ada di sekolah. Mungkin secara teks bisa saya sampaikan pemahaman dari budaya positif adalah budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi mungkin kemarin kita menyusun kegiatan itu sudah mengarah ke arahnya ke kebiasaan supaya nanti siswa bisa terbiasa dengan kegiatan positif itu. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, sebetulnya kita sudah sering sekali menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, itu di sini ada beberapa konsep utama ataupun konsep inti yang itu sebetulnya harus kita pahami dan harus kita eksekusi sampai nanti akhir. Sebagai contoh ada 8, mulai dari perubahan paradigma, kemudian lagi ada disiplin positif, kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian yang keenam posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang kedelapan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi nanti endingnya dari awal itu nanti ke arah yang kedelapan itu Bapak Ibu. Ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Mungkin kita bisa pelajari satu persatu dari awal terkait dengan dari konsep inti supaya budaya positif nanti bisa terwujud di sekolah. Tidak hanya kegiatannya saja, tetapi kegiatan itu nanti sudah membudaya. Sudah membudaya. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, kita sudah membuat jadwal tiket. Dikatakan membudaya itu siswa setiap pagi otomatis ora ben dadak diuyak-uyak, ora ben dadak diancam-ancam, ora ben dadak diiming-imingi imbalan. Yang namanya membudaya itu nanti sudah otomatis dilakukan oleh siswa itu. Nah, nanti bisa kita sinkronkan terkait dengan kondisi kita yang ada di sekolah. Perubahan paradigma. Paradigma itu mungkin sebuah persepsi, sebuah anggapan ya. Jadi di sini di awal itu harus ada perubahan. Kenapa harus ada perubahan? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini itu dilakukan hanya untuk mendukung supaya nanti siswa dalam beraktivitas itu dengan kesadarannya sendiri. Tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan, tanpa ada iming-iming apa atau yang lain. Nah, kegiatan ini nanti lazimnya di dalam membudayakan kegiatan yang positif itu dikaitkan dengan kedisiplinan. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol kita sebagai pendidik kepada murid kita ataupun kepada peserta didik kita. Nah ini kontrol yang bagaimanakah yang dimaksud di dalam mewujudkan budaya positif. Nah, anggapan-anggapan ini nanti harus kita sesuaikan apakah kita itu memiliki persepsi yang sudah sesuai apa belum. Ataupun bahkan paradigma kita, anggapan kita itu ternyata salah. Nah, terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya miskonsepsi itu kita menganggap sebuah pemahaman itu benar. Tapi ternyata itu sebuah pemahaman yang
bukannya salah gitu, tapi tidak sesuai ataupun kurang tepat. Di sini ada seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Betul sekali, kita itu kadang-kadang berpikir anak peserta didik itu harus dalam penguasaan kita gitu ya. Harus dalam kendali kita, harus dalam kontrol kita. Tetapi ternyata ini hanya sebuah ilusi ataupun sebuah miskonsepsi yang tidak sesuai. Ya. Lah, ilusi guru mengontrol murid. Bukannya salah, tapi ini ternyata tidak sesuai Bapak Ibu. Nanti akan kita rubah paradigma ini dengan perubahan yang seperti apa nanti setelah ini akan kita bahas. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bukannya salah, tetapi hanya kurang efektif saja dan mungkin kurang sesuai. Ya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kalau kita mengkritik anak, ya, langsung menunjuk-nunjuk anak itu salah, itu belum tentu akan membentuk karakter anak. Justru bisa jadi akan mengedon ke karakter anak. Nanti akan kita pelajari lagi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang sok mungkin kalau saya secara pribadi sok melakukan hal ini. Ya. Anak itu kita paksa untuk paham dengan apa mau kita dan harus nurut dengan kita. Gitu. Nah, terkait dengan pemahaman ataupun paradigma yang kurang sesuai tadi, di mana di sana terjadi miskonsepsi, kita harus berusaha untuk merubah, ya, merubah. Jadi yang awalnya guru itu sebagai pengontrol, dirubah menjadi guru itu sebagai fasilitator. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat dirubah menjadi sebuah pembiasaan, supaya anak-anak ini terbiasa dengan aktivitasnya. Karena kalau sudah terbiasa itu, pasti anak itu akan didasari dengan sebuah kesadaran. Ya. Kemudian ada kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan komunitas, dirubah menjadi memberikan kebebasan. Ya, memberikan kebebasan. Berpendapat dan menghargai setiap hasil capaiannya. Terkait kebebasan berpendapat nanti akan kita sinkronkan dengan aktivitas kita yang terakhir yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa berubah menjadi kesepakatan bersama. Apapun kesalahannya nanti, kita nanti akan berusaha untuk meminimalkan hukuman. Biarkan nanti kita membuat kesepakatan terkait kesalahan yang telah diperbuat oleh peserta didik kita. Intinya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, intinya dari perubahan paradigma tadi yang dari awal terkait dengan teori-teori yang dibawakan oleh William Glasser tadi, perubahan paradigma dalam kesepakatan sekolah untuk menciptakan budaya positif dengan pendekatan teori kontrol ke teori stimulus respon yang dapat dilakukan dengan salah satunya yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dirubah dengan membuat kesepakatan. Jadi dalam konteks ini kita nanti akan berusaha meminimalkan sebuah hukuman. Ya, karena menurut teori ternyata hukuman itu juga tidak efektif. Ya. Tapi nanti akan dirubah menjadi sebuah kesepakatan. Kemudian mendapat imbalan ataupun penghargaan. Mungkin sudah saya tulis di depan tadi, ya, bahwasanya kegiatan budaya positif kalau sudah dikatakan membudaya itu nanti dia tidak sudah mendapatkan imbalan. Tapi ini berbeda konteks dengan sebuah pertandingan, ya. Kita berbeda dalam usaha mewujudkan budaya positif itu nanti konteksnya berbeda dengan sebuah pertandingan. Kalau pertandingan memang harus ada imbalan, ada piala, hadiah dan lain sebagainya itu ya. Ini berbeda. Kemudian menghargai nilai-nilai sendiri, kemudian dirubah dengan memberikan kebebasan murid untuk mengungkapkan apa keinginannya. Terkait dengan apa keinginannya mungkin, ini mungkin akan mendekati dengan materi-materi dalam pembelajaran itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut.
Itu tadi yang pertama terkait dengan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif. Mari kita pahami terkait dengan disiplin itu apa. Ya, dalam sisi bahasa, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Itu secara teori ya, pemahaman dari disiplin. Nah, dari teori-teori tersebut itu nanti pemahaman disiplin itu nanti akan kita konversi, coba kita eh, realisasikan di dalam dunia pendidikan. Ya, kita sesuaikan dengan kita sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Ya, kata kuncinya adalah disiplin diri untuk peserta didik, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu sebuah dorongan yang timbul dari diri kita sendiri, gitu ya, dari kita sendiri. Tentunya didasari dengan kesadaran dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu pemahaman terkait dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Diharapkan setelah nanti kita memulai dengan disiplin diri dari siswa, nanti akan menimbulkan menumbuhkan ya nilai-nilai kebajikan yang salah satunya itu seperti sesuai pada visi misi sekolah kita yang telah kita diskusikan di beberapa waktu yang lalu, akan meruncing pada yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada 6 ya, ada 6. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, sampai yang terakhir bernalar. Diharapkan nanti kedisiplinan peserta didik kita nanti akan arahnya ke sini. Selain itu ada nilai-nilai kebajikan yang berupa Ibu Primary Years atau Ibu Primary Years Program ya, IYP. Ini cara Jawane kalau pemahaman saya itu tumbuh rasa kang rasa sing positif. Nggih, tumbuh rasa toleransi, tumbuh rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir tumbuh komitmen. Ya, intinya rasa pangrosanya siswa ini. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ketiga adalah keterampilan hidup ataupun life skill. Karena ini konteksnya sebuah budaya positif, yang dimaksud life skill di sini itu biasanya yang berkaitan antara diri kita dengan orang lain. Ya, kita itu dinilai oleh orang lain supaya menjadi pribadi yang dapat dipercaya misalkan. Ya, lurus hati. Apabila kita nanti diajak ngobrol, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, kita nanti bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Nah, dan lain sebagainya. Itu life skill kita sebagai sasaran kita nanti sebagai akhir di kegiatan dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini tadi poin yang ketiga terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita tuju untuk mendukung kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang keempat adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini secara umum dikatakan sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi nanti pemahaman ini akan coba kita aplikasikan untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar untuk peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini,
entah itu tindakannya salah ataupun benar, kita selalu berasumsi bahwa semua itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau kebutuhan dasar itu sesuatu yang wajib untuk kita penuhi, sehingga nanti akan mendorong kita untuk berusaha memenuhi satu persatu dari kebutuhan tersebut. Di sini ada 6 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Sebagai contohnya adalah kebutuhan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini mungkin arti secara luas. Manusia secara umum memang seperti itu. Tetapi nanti coba akan kita aplikasikan kepada peserta didik kita. Oke. Hal-hal kecil saja, misalkan di sekolah itu anak-anak kita tetap membutuhkan pakaian. Walaupun memang sebenarnya dari rumah wis disandangi yang Bapak Ibu. Tetapi konteks di sini, misalkan apabila anak-anak itu nanti pakaiannya suwek, dibully sama temennya, nanti akan terjadi masalah di sekolah. Jadi hal ini menjadi pemahaman kita kalau delalah ada pertengkaran di dalam kelas karena goro-goro bocah klambine suwek, itu mungkin dasarnya dari sini. Siswa itu bisa saja marah karena klambine suwek. Nah, bagaimana nanti kita mensikapinya? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar berupa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti rasa diterima di dalam lingkungan kelas. Kemudian rasa dipedulikan oleh teman-temannya. Ya, ini mungkin kita akan sering menjumpai seperti ini di kelas. Berbagi kerjasama, berkolaborasi itu nggih. Kalau kita itu kalau saya membagi anak ketika olahraga itu ya gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang ra gelem demplokne karo kono, ra gelem dimelokne kana. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dan ternyata itu juga sudah menjadi kebutuhan si anak tadi. Ya, itu sebuah kebutuhan ternyata. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan, seperti harga diri, keinginan, kemudian keinginan untuk dianggap, dan seterusnya itu ya ada memimpin, berprestasi, diakui, dan lain sebagainya. Ini kalau kita artikan secara konotasi ya, biasanya kalau kita melihat anak-anak di lingkungan sekolah itu enek sing ngegeng-ngegengan gitu nggih. Nah, itu ternyata juga menjadi salah satu bentuk kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan selanjutnya. Terus yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Anak itu butuh bermain, butuh humor, butuh tertawa, dan lain sebagainya. Itu. Lanjut kemudian yang kelima terkait dengan konsep inti dari budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan motivasi perilaku manusia, manusia itu akan tergerak untuk melakukan suatu hal, itu terdapat dua dorongan ataupun dua motivasi. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik, yang itu biasanya datang dari luar ya, dari luar diri anak tersebut, yang biasanya itu dilakukan seperti sebagai contoh untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Jadi misalkan anak itu gelem ngetoki kuku setiap hari Minggu supaya hari Seninnya ketika dicek nanti ora dikon hormat bendera. Nah, itu salah satu bentuk motivasi anak itu untuk berperilaku. Untuk mendapatkan imbalan ya, penghargaan, ini motivasi yang arahnya dari luar. Kemudian motivasi intrinsik. Itu tentunya berasal dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri yang didasari dengan sebuah keyakinan. Untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau Jawa ini mungkin sakarepe dhewe, tapi konteks sakarepe dhewe nanti coba kita kontrol dan coba kita kendalikan. Nah ini Bapak Ibu ada semacam 3 hal istilah yang mungkin ini kadang-kadang apa nggih menjadi seperti dilema apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai apa belum. Yang pertama itu terkait dengan hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Ini biasanya terjadi kalau kita melihat sebuah insiden yang sekiranya itu melanggar sebuah peraturan, pasti ada unsur sedikit atau emosi nih kita. Ngerti-ngerti langsung dihukum, wes langsung push up misalkan, wes langsung lari atau lain sebagainya. Ini hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa fisik ataupun psikis. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan, kita nanti akan berusaha meminimalkan hal-hal seperti ini. Hal-hal hukuman ya, karena itu ternyata sebuah paradigma yang kurang sesuai. Yang berikutnya ada konsekuensi ya, konsekuensi. Itu terencana ataupun disepakati sesuai peraturan. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Ketika kalau menginformasikan bahwasanya hari Senin itu akan ada pengecekan atribut ataupun pengecekan buku nggih. Nah, itu saya lakukan tidak tiba-tiba seperti sidak gitu nggih. Senin langsung cek gitu. Pasti di hari-hari sebelumnya sudah saya umumkan. Silakan dibersihkan kukunya, besok tanggal sekian ada pengecekan. Seperti hanya kemarin itu sudah coba saya lakukan. Kita membuat kesepakatan ataupun peraturan bahwasanya hari ini sampai di rumah langsung potong kuku pagi karena besok hari Kamis setelah sholat duha kita ada pengecekan. Nah itu sudah ada semacam pemberitahuan sehingga apabila ada siswa yang delalah kukunya masih panjang itu sama halnya dia itu tidak sedang menjalani hukuman tetapi sedang menerima sebuah konsekuensi dari kesepakatan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Intinya nggak. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya. Jadi walaupun anak itu nanti merasa bersalah dan merasa melaksanakan sebuah konsekuensi seperti hormat bendera ataupun apa itu kan tetap tidak nyaman gitu. Tadi tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Selalu dipantau dan diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini nanti akan kita bahas lebih jelas pada poin yang ke-8 terkait dengan langkah-langkah melaksanakan segitiga restitusi. Jadi untuk yang terakhir yang ketiga ini nanti akan ada langkah-langkahnya. Ada alangkahnya, ada alurnya, seperti apa kita nanti menangani peserta didik kita yang melanggar kesepakatan. Ya, melanggar kesepakatan. Jadi nanti ke depan kita itu tidak menggunakan, dalam tanda kutip, tidak menggunakan istilah peraturan buatan. Tapi nanti kita akan berusaha mengaplikasikan pemahaman ini dalam bentuk kesepakatan. Ya, dalam bentuk kesepakatan. Kemudian yang keenam ada posisi kontrol guru. Dengan kita mengetahui bahwa segala tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, seperti yang saya sampaikan di awal, entah itu tindakan itu salah ataupun benar, entah itu siswa melanggar ataupun tidak, pasti semuanya akan ada tujuannya. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang tadi ada 6 ya. Ada 5.
Begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita, maka kita juga memahami posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Ya. Jadi di dalam mengontrol siswa, dalam mengawasi siswa, di dalam mengandalkan siswa, kita itu nanti juga harus bisa memposisikan diri. Ya. Di mana posisi kita? Ada 5 posisi yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian memposisikan diri kita sebagai teman, kemudian memposisikan diri kita sebagai pemantau, kemudian memposisikan diri kita sebagai manajer. Apa itu penghukum? Apa itu pembuat merasa bersalah? Apa itu teman? Ini nanti akan ada beberapa clue ataupun kata-kata yang digunakan ketika kita berada di salah satu posisi tersebut. Saya ini dengan ngantuk ya. Biar tinggi kemang kelihat-kelihat ya kan. Ya kan, kalau punya sedikit permainan nih. Game santai mawon sambil wedangan ada es breaking sedikit. Ingatan Bapak Ibu. Konteksnya kita tetap berbagi ya. Tetap berbagi. Es breaking ini nanti bisa penjenengan aplikasikan di kelas. Ya, di kelas. Saya yakin ini nanti kalau diaplikasikan ke kelas anak-anak akan senang. Permainannya adalah nanti saya akan menebak tanggal lahir dan bulan lahir. Bukan penjenengan. Yang jenengan mungkin alasannya enak. Lah udah podik wis enak itu. Wis apal nipe. Tetapi silahkan nanti penjenengan apa nih? Suruh menebak terserah tanggal lahir sinten. Mungkin bapaknya di rumah atau mungkin siapa anaknya yang di rumah. Kalau mboten hafal. Ya, setuju kalau mboten hafal. Kalau mencoba menebak nggih. Ngeten. Langkahnya silahkan jenengan tentukan tanggal dan bulan yang ingin saya tebak. Contohnya Putri Asih. Jinso ngantuk. Aku rapal tanggal lahirnya. Sapa jenengan ngawur apa-apa, yang penting di situ ada angka. Sebetulnya tanggal lahir itu hanya untuk tambahan mawon nggih, gen ketok asik, wah iso nebak tanggal lahir bapakku padahal arti itu. Sebetulnya itu yang ditebak tidak hanya tanggal lahir, itu berupa angka, yang penting angka. Angka tanggal lahir itu kan kalau tanggal 1 sampai 31. Kalau bulan 1 sampai 12. Nah, jadi intinya saya akan menebak eh, yang pertama itu angka, yang kedua angka sebagai tanggal, yang kedua angka sebagai bulan. Intinya ngoten, tapi gini kita asik sama anak-anak ya diarani menebak tanggal lahir gitu. Wow itu gitu. Nah, untuk menebak angka sebagai tanggal dan angka sebagai bulan, contoh Putri Asih, silakan jenengan buat angka yang itu mewakili tanggal lahir. Siapapun itu ngawur ya untuk. Yang penting ongko. Ini ojo ganti-ganti. Kemudian tebak angka itu mewakili sebagai bulan. Sasae, kula mboten sing tekok iki tanggal lahir sapa. Mpun nggih Putri Asih ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa ikut mencoba. Nanti bisa kita jajal bareng-bareng. Sudah nggih? Sudah ya Putri Asih ya. Nah, di situ kan ada bulan. Jangan ngomong ke saya, jangan sampaikan ke saya. Bulannya itu silahkan jenengan kalikan 2. Pun ketemu hasilnya nggih. Bulan yang dikalikan 2 tadi silahkan jenengan tambah 5. Pun kemudian bisa pakai bantuan kalkulator di HP. Hasilnya tadi jenengan kalikan 50. Bulan dikalikan 2. Nggih. Tambah 5. Kalikan 50.
kali 50. Dikalikan 2, hasilnya tambah 5, hasilnya dikalikan 50. Sebentar, jenengan prosesnya jangan gini. Jangan dikalikan 2, langsung tambah 5, buatan niku mungkin salah hasil. Karena kan hukum penambahan di kalkulator kan yang didahulukan kalinya. Jadi kalikan 2 sama dengan, baru tambah 5 sama dengan gitu. Sudah nggih? Ampun ya. Nah, dari hasil setelah dikalikan 50, itu penjenengan tambahkan tanggal angka sebagai tanggal lahirnya tadi. Sudah ketemu hasilnya? Ampun nggih. Silakan sebutkan ke saya urut dari digit pertama. Nggih. 7, 5, 1. Lo pengen disuruh nebak tanggalnya dulu apa bulannya dulu? Tanggal. Eh? Tanggalnya pasti tanggal 1 ini. Betul nggih? Bulannya 5. Betul nggih? Berarti tanggal 1 bulan 5. Itu nggih. Wis ngerti ya nanti ya. Oke. Ini nanti kalau kita monggo penjenengan bisa penjenengan kemas sedemikian rupa, ini nanti kalau penjenengan aplikasikan di kelas, anak-anak pasti seneng ya. Anak-anak pasti seneng. Pun ngertos carane nggih? Lali. Carane nebak pun lali. Intinya gini, nanti ke anak-anak kita, ke peserta didik silakan suruh itu nggih, suruh menentukan dulu, ambil bulannya dikalikan 2, hasilnya ditambahkan 5, hasilnya lagi dikalikan 50. Nah, nanti kan ketemu angka. Nah, angka terakhir nanti ditambahkan tanggal sing disembunyikan tadi. Nah, setelah itu suruh menyebutkan satu-satu gen ketok gayeng. Dikit pertama iki, dikit kedua iki, dikit ketiga itu. Ataupun dengan cara lain monggo, terserah penjenengan nanti dalam mengolah kelasnya. Nah, bagaimana cara kita menebaknya? Patokan kita itu dari angka 350. 350 itu diperoleh dari perkalian, penghitungan dari apabila nanti bulannya Januari kan 1. 1 kali 2 tambah 5 kali 50. Ketemunya 350. Itu kan berarti minimal banget yang paling bawah kan di bulan Januari. Ya. Jadi nanti apabila ngarep dhewe kuwi telu, kurang aja langsung 2. Berarti ini bulan Januari. Gitu nggih. Kalau depannya nanti 3, kurangi 2 aja langsung bulan Januari. Depannya 4, kurangi 2 Februari. 5, 6 seterusnya. Sampai terakhir nanti di bulan 12 berarti depannya 1 dan 4. Maksudnya 140 50 1450. Nah, kemudian itu tadi untuk menebak bulan ya. Cukup dikurangi 2 2 2 2 gitu. Ketemu bulannya. Kemudian untuk menebak tanggalnya, tanggal berapa? Kan di belakang tadi ada pasti hasilnya belakangnya 50. Bulan 1 350, bulan 2 450, bulan 3 550, bulan 4 630, dan seterusnya bulan 12 1450. Belakangnya 50. Tadi ada perintah tambahkan hasil terakhir dengan bulan sing dibatin tadi. Ya dengan maaf dengan tanggal sing dibatin mau. Nah, berarti yang ditambahkan aku batin 12. Berarti pasti jawabannya 50 tambah 12. Buntute setelah dasim yang ketemu sebagai bulan, buntute 50 tambah 12. Pasti akan menyebutkan 62. Udah 62 potongnya 50. Berarti tanggal 12.
Ngoten nggih. Wedeng, bingung. Jadi buntute intine kita wis nyelengi 50. Kalau kita buat daftar itu hasil perkalian sing disebutkan tadi sebagai langkah itu pasti hasilnya yen batin batin siji burine pasti 50. Ya tadi 350, loro 450, telu 550. Seolah kita wis duwe daftare gitu loh, Bu. Ya, duwe daftare. Rentang terbawah 350, rentang tertingginya 1450. Selisih nggur boko 250, 250, 250 gitu terus. Nah, untuk memilah antara bulan, berarti sing ndase tadi yang awal kepalanya dikurangi 2, ya, dikurangi 2. Kemudian yang 50 belakang tinggal nambah aja tadi dicek. Nambah wae tadi yang ditambahkan angka berapa. Yang dibatin 30 berarti pasti hasilnya 50 tambah 30 pasti akan menyebutkan 80. Jadi misalkan dia batin batin angka bulan 3 Maret ya. Maret. Berarti nanti hasilnya Maret kan 3 500 500 kemudian tanggalnya itu misalkan tanggal 30 550 tambah 30 580. Pasti dari hasil perhitungan nanti akan muncul 580. Ngedenger Mbak Dina? Ya, ya. Sekali. Oh, kalau jane sama orang-orang ya. Kalau mboten gawe artikelan wae. Namun tak awang nih, mikir kalau disampaikan seperti ini bisa. Gitu nggih nanti setelah ini kita sinau bareng-bareng ngetes si Boko siji itu. Nah, gitu. Gitu nggih Bapak Ibu terkait dengan ice breaking ya. Mudah-mudahan nanti ini salah satu berbagi kita nanti bisa panjenengan coba di kelas masing-masing. Nah, kembali ke sini lagi terkait dengan posisi kontrol guru. Untuk yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, fisik maupun verbal. Orang-orang yang orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini salah satu contoh kata-kata yang nanti digunakan apabila kita itu memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Atau awas. Oh, kowe rakai ratok jupo gitu ya, sampai ratok anu awas gitu. Biasanya Bianti ngono kuwi. Gitu ya. Kamu selalu saja salah, tapi ini nadanya kayak semu atau emosi gitu ya, atau emosi ketika melihat peserta didik itu melakukan kesalahan ataupun tidak menaati peraturan. Di sini guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Oke. Jadi intinya kita lebih cenderung pokoknya siswa itu kudu manut karo aku. Aturan ini yang ini dan bahkan ini kalau kalau di salah dalam pengaplikasian mungkin kalau zaman saya sekolah itu kita akan dikenal sebagai guru yang killer. Nah, efeknya akan ke sana. Tapi apakah menghukum itu tidak perlu? Perlu. Jadi misalkan gini waktu itu. Kita nanti akan kalau siswa itu melakukan kesalahan dan kita coba kita analisa itu bukanlah sebuah kesalahan yang apa nggih sing berarti itu mungkin tidak perlu dihukum. Tetapi kalau misalkan anak itu sudah berkali-kali melaksanakan kesalahan, guru ngono-ngono wae dikandani, sing ngono wae, mungkin penghukum ini bisa kita gunakan. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Itu nih, Bu Deti ini ketinggalan ya. Yang sakit ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kayak alus ning rapatnya penak itu nih ngono. Tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi ini sing lembut ya. Yang sing kula contoh ini ketika jadi lembut nih. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Oke. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian untuk dirinya sendiri yang buruk tentang diri mereka. Nah, kita mencoba mengarahkan anak itu supaya menyadari alon-alon dengan kesadarannya dia itu tahu kalau dia itu ternyata salah. Intinya gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu dia pembuat rasa bersalah. Monggo nanti kita bisa mengaplikasikan ini sesuai dengan karakter kita ya. Kita ingin ambil yang mana. Kemudian posisi teman. Pada guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi ketika kita itu menyadarkan peserta didik kita, coba kita berusaha seperti teman sebayanya dia gitu. Kita seolah-olah minta bantuan atas kesalahannya dia, intinya gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ini sisi negatifnya ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut, di mana guru tersebut sudah dianggap sebagai teman sebaya sendiri untuk siswa tersebut. Kemudian sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi, ya, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab dan atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah itu, kemudian pertanyaan yang diajukan seorang guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, peraturannya apa? Jadi kita lebih membenturkan kesalahan anak itu dengan peraturan-peraturan yang sedang dilanggar oleh siswa tersebut. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita langsung membenturkan apa yang dilakukan peserta didik kita itu dengan aturan dan juga konsekuensinya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan lain sebagainya. Itu ya untuk pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Nih sebagai manajer. Pada posisi manajer adalah posisi mentor, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi konteks manajer di sini bukan kita yang memanajer, tapi kita memposisikan murid kita untuk memimpin dirinya sendiri, ya, untuk memanajeri dirinya sendiri. Kita arahkan ke arah sana. Contoh kalimat yang digunakan adalah apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Tadi kita belum membahas apa itu keyakinan kelas, gitu. Tadi sudah saya culik bahwasanya kita itu sedikit mengesampingkan peraturan, tetapi kita lebih cenderung membuat kesepakatan. Nah, dalam bahasa kita, kesepakatan di dalam kelas itu namanya adalah keyakinan kelas. Gitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan lain sebagainya. Itu contoh saja. Nanti akan ada beberapa kasus sebagai contoh dan kita akan menganalisa kata-katanya seperti apa dalam satu kasus itu nanti apabila kita di posisi manajer seperti apa, kemudian di posisi sebagai teman seperti apa, dan seterusnya.
Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada semacam satu kasus, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, apa yang kita lakukan? Apabila nanti kita sebagai penghukum, langsung kita memerintahkan langsung untuk hormat bendera. Jadi mungkin ini belum ada kesepakatan sebelumnya, gitu. Seolah-olah kita dengan nada galak atau dengan nada yang agak emosi seperti itu, langsung kita hukum saja. Kemudian pembuat merasa bersalah, mungkin kita bisa berkata dengan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu ataupun bapak. Karena siswa tadi eh, melakukan kesalahan dengan tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kemudian apabila di posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ataupun bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu nggih kata-katanya kalau kita itu memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kalau pemantau itu pasti dibenturkan dengan peraturan, kesepakatan, dan konsekuensinya yang nanti akan dilakukan oleh siswa tersebut. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang terakhir, apabila sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi seolah-olah dikembalikan lagi kepada siswa, ya, supaya siswa itu menyadari kesalahannya dan bisa memanajeri dirinya sendiri. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu contohnya. Kemudian nah ini yang terakhir, yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi dalam pembelajaran yang kita pelajari, ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau Jawanya dijebuk atine gitu nggih. Dijebuk atine. Atau memotivasi secara intrinsik dengan kesadarannya sendiri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, kalau modelnya seperti ini, apakah sekolah itu tidak ada peraturan? Ada. Jadi konteksnya, sekolah itu punya peraturan, dan nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Masing-masing kelas nanti berbeda-beda Bapak Ibu. Berbeda-beda keyakinan di kelas. Mungkin kelas 6 keyakinannya seperti apa, kelas 5 berbeda-beda. Jadi nanti keyakinan itu akan dibuat secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Jadi bukan guru saja yang membuat peraturan, yang membuat keyakinan. Selanjutnya membuat keyakinan kelas. Yang harus kita pahami yang pertama adalah keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca. Jadi intinya ngeten Bapak Ibu. Kita itu sebetulnya selain peraturan sekolah yang disusun oleh warga sekolah, nanti kita juga harus membuat keyakinan yang lingkupnya itu lebih kecil lagi, yaitu di dalam kelas, di mana itu merupakan keyakinan antara guru itu sendiri dengan peserta didik, dengan siswa.
Salah satu contoh aplikasinya mungkin sudah kita laksanakan ketika kemarin pas KKG. Nah, di awal itu pasti eh, membuat semacam keyakinan terlebih dahulu, seperti hadir tepat waktu, sampahnya nanti bagaimana, dan lain sebagainya. Silahkan nanti penjenengan bisa mengaplikasikan ini di kelas penjenengan masing-masing, sesuai dengan kondisi kelas penjenengan, sesuai dengan kondisi siswa penjenengan. Apapun itu silahkan, tidak ada batasan harus A, harus B, harus C, tidak. Dan masing-masing kelas nanti akan memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kemarin ketika sebelum Budar itu masuk ke sini, kalau nyambi-nyambi di kelas 3, itu kalau sudah menculik sedikit terkait dengan keyakinan kelas. Yang itu saya buat bersama anak, bersama anak-anak. Ayo kita buat kesepakatan bersama-sama. Yang pertama itu kan di sini ketuanya tidak banyak ya, tidak harus banyak kesepakatan itu. Bisa dicoba mulai dari sedikit. Saya sudah membuat kesepakatan. Yang pertama itu ketika di rumah itu yang pertama anak itu harus menyapu teras. Gitu ya. Yang kedua, anak nanti akan bermain HP durasinya maksimal 15 menit. Itu yang membuat kesepakatan bukan saya, tapi saya bersama anak-anak. Progresnya bagaimana? Karena ketika itu saya hanya baru masuk beberapa kali, saya belum bisa sempat memberikan pemantauan kepada anak-anak. Ya, jadi tidak ada follow up-nya. Jadi mungkin nanti bisa disambung kesepakatan itu nanti oleh Budar ya, nanti bisa penjenengan. Ya tidak harus mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan antara siswa dengan saya kemarin, tidak. Nanti penjenengan bisa membuat kesepakatan yang lain, monggo. Nanti sesuai dengan kondisi penjenengan dan juga kondisi peserta didik. Itu nggih. Jadi dalam bahasa kita itu namanya adalah keyakinan kelas. Tujuannya apa? Apabila keyakinan itu kita buat bersama-sama, nanti harapannya peserta didik itu nanti ketika melanggar keyakinan, dia tidak menerima hukuman. Tetapi dia nanti akan melaksanakan konsekuensinya. Nanti ingatan ya. Itu. Nah ini, dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat berdasarkan keyakinan-keyakinan bersama, maka bisa menjadi dasar pada saat guru mengontrol ketika murid melakukan kesalahan. Jadi apabila anak nanti melanggar keyakinan kelas, itu nanti bisa kita jadikan sebagai dasar melakukan kesalahan dengan melaksanakan restitusi. Karena ini keyakinan kelas materi yang ketujuh dan yang terakhir adalah restitusi. Nah ini, jadi saling berkaitan ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, ada siswa yang melanggar, tindak lanjutnya adalah dengan cara melaksanakan restitusi. Nah, langkahnya adalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi harapannya dengan setelah tahapan proses restitusi itu kita lakukan, peserta didik tadi dengan kesalahannya tadi justru akan menjadi berdampak pada karakter yang semakin menebal, gitu ya. Nah, karakter yang semakin kuat. Yang kedua, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Di sini dikatakan dengan bahasa kolaboratif. Kolaboratif itu bekerja sama. Berarti tidak hanya siswa tersebut ataupun tidak hanya guru tersebut, tapi antara guru dan siswa itu tidak saling menyalahkan, tidak saling mengungkit dan lain sebagainya, tetapi mereka akan saling berkolaborasi. Walaupun si siswa tadi melakukan sebuah kesalahan. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Jadi restitusi itu kayak semacam kita itu memberikan bimbingan ya, ataupun konseling kepada peserta didik yang sedang melanggar keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah ataupun tahapannya bagaimana untuk segitiga restitusi. Di situ kata segitiga itu hanya untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu masing-masing terkait dari 3 langkah itu. Nanti akan saya jelaskan apa itu masing-masing langkah itu seperti apa, dan coba saya ada video semacam contoh ya. Nanti akan kita saksikan bersama-sama dan kita simpulkan bersama-sama. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal, maksudnya gagal itu yang sedang melakukan kesalahan tadi ya, karena berbuat salah menjadi orang yang sukses atas kesadarannya. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Jadi intinya ketika kita memanggil anak yang sedang melakukan sebuah kesalahan, itu cara Jawanya ojo langsung dasdus diseneni gitu. Tapi coba kita gali dulu. Kenapa harus kita gali dulu? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Sehingga apa yang dia lakukan pasti itu memiliki tujuan. Entah itu salah, entah itu benar. Ya, pasti memiliki tujuan. Saya pernah melakukan hal yang sama dengan, sehingga kata-kata ini harapannya tidak membuat down peserta didik yang melakukan kesalahan. Seolah-olah itu sebuah kegiatan yang wajar dilakukan karena memang itu sebuah kebutuhan tadi, ya, sebuah kebutuhan tadi. Ini merupakan sebuah strategi pengkondisian, ya, pengkondisian dari peserta didik yang sedang melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat, ya. Jadi ini semacam strategi gitu ya, sebagai dasar kita untuk mengeksekusi gitu ya. Sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi anak itu biar stabil terlebih dahulu gitu. Emosionalnya stabil, pemahamannya stabil, kesadarannya stabil gitu. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Jadi permasalahannya nanti tidak harus dieksekusi dengan hukuman ya, tapi kita cari solusinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Jadi setelah kita paham 5 kebutuhan dasar tadi, contoh seperti kebutuhan dalam berpakaian. Bisa saja ketika bajunya disobek ataupun diolok-olok tadi ya, oleh temannya, si anak merasa emosi dan gelut misalkan. Nah, dan gelut. Bisa saja nanti kita bisa mengatakan itu sesuatu yang wajar, dan bahkan itu bisa kita ceritakan, dulu Pak Guru pernah kok seperti kamu gitu. Jadi kita bohong dhisik gitu ya, biar tidak down. Kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah itu salah, entah itu benar, ya, entah itu baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan. Ini poinnya, kita memahami ya, alasannya apa, sehingga mereka merasa dipahami. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan contoh kalimat berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, dengan pertanyaan ini nanti harapannya anak tersebut bisa luluh dan bisa bercerita jujur apa yang menjadi alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya daripada kamu nanti diolok-olok itu lebih cenderung ke marah-marah, kamu kemudian emosi, dia diarahkan untuk bisa mencari solusi lain supaya
bisa mengaplikasikan emosinya dengan cara yang benar. Itu nggih terkait dengan eh, validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang terakhir. Nah, ini langkah yang terakhir. Ketika langkah pertama dan kedua, di mana langkah pertama tadi kita itu mencoba menstabilkan emosinya, pemahamannya, kesadarannya, sehingga berada di posisi bahwa anak itu memang benar-benar sedang bersalah. Menyadari kalau anak itu memang benar-benar salah. Setelah langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kemudian setelah anak itu kondisinya stabil dan memahami apa yang menjadi uh, kesalahannya, kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas yang telah kita bentuk. Peraturan-peraturan apa yang telah anak tersebut langgar. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Langkah apa yang akan kamu lakukan. Setelah paham konsekuensinya seperti apa, nanti kita tawarkan kepada anak tersebut. Nah, sehingga harapannya dia tidak merasa dihukum, tapi nanti dia akan melaksanakan konsekuensinya berdasarkan kesadarannya dia sendiri. Begitu, guys. Itu untuk dengan keyakinan kelas. Nah, ini ending dari segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid. Ya, dorongan yang timbul dari dirinya sendiri untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Jadi anak itu nanti harus kita ajak berkolaborasi, bekerja sama dalam mengakui kesalahannya dan mencari solusinya. Menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid juga merupakan praktik baik untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif, itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kita itu tidak hanya menciptakan, menumbuhkan, ataupun eh, menghadirkan kegiatan-kegiatan yang positif saja, ya. Tetapi di dalam kegiatan positif nanti harus kita buat semacam kesepakatan, dan apabila eh, ada keyakinan yang telah dilanggar, nanti kita bisa bertindak. Saya nanti harus seperti apa, gitu nggih. Nah, dan kemudian yang terakhir, serampung. Terima kasih. Bapak Ibu, terkait dengan langkah segitiga restitusi, sebetulnya kita juga dapat tugas untuk apa nggih? Memsimulasikan ini dengan siswa. Kemarin saya sudah melakukannya. Yang saya ambil itu si Abidah dan si Tio, ya. Jadi si Abidah itu saya posisikan memiliki permasalahan, sedang marah-marah dengan temannya karena sedang mencontek. Kemudian si Tio itu sering terlambat sekolah karena setiap malam itu sering main game. Ya, saya sudah mempraktekkan itu sebagai tugas saya, dan napa niku akan saya tampilkan contoh terkait aplikasi dari segitiga restitusi. Tapi bukan saya, guys. Kalau bukan PD yang rekaman kalau ditonton. Sudah belum masuk ya.
Ini contoh ya, contoh dari saya ambilkan dari YouTube. Kasusnya adalah Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ternyata ini juga dibuat kesepakatan oleh guru ini, ya. Jadi semacam kita tidak kita tidak menghargai orang lain, ya, dengan cara marah-marah, nesu-nesu itu ternyata dijadikan sebagai sebuah kesepakatan dan ini si Mina ini sedang apa nih Bu? Menyalahi atau melanggar kesepakatan kelas yang telah dibentuk. Suaranya nggak masuk. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap kita? Dia marah dan bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan tiga restitusi. Begitu guys. Tadi ibu dengar laporan dari semua kelas, katanya kamu harus berkarya dengan kita. Ya bu, kenapa kesal? Menstabilkan identitasnya. Marah dan kita. Jika ibu ada di kamu, juga pasti akan berbuat hal yang sama. Jadi ibu ini menggunakan kata-kata tadi, jadi merasa wajar dan bahkan kalau saya seperti itu mungkin juga akan marah-marah seperti itu. Lanjut ya, ini contoh menstabilkan. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya wajarlah kalau kamu merasa tidak rela pekerjaanmu dan berarti oleh ibu sangat menghargai jalan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai bergerak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nina. Semangat ya. Sekarang kita akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu contoh guys, satu kasus karena tidak menghargai atau menghormati orang lain sesama teman, ya, yang itu ternyata dibuat sebuah kesepakatan ataupun keyakinan kelas oleh ibu guru tadi. Jadi sebetulnya sikap kita, penanganan kita di dalam menghadapi peserta didik yang sedang melakukan kesalahan, ya, dalam usaha untuk mewujudkan budaya positif ya seperti ini ya. Jadi ada 3 langkah. Jadi kita panggil, ya kita harus memberikan bimbingan, memberikan konseling seperti itu. Ya. Mungkin itu sedikit contoh yang mungkin mudah-mudahan ini semua bisa memberikan gambaran kepada kita terkait dengan pemahaman budaya positif yang mana ini kami pelajari di dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan nanti harapannya kita nanti bisa terus belajar bergerak dan mencoba berusaha untuk mengaplikasikan ini di lingkungan sekolah kita, dimulai dari hal kecil, mungkin dari kelas terlebih dahulu di dalam kelas masing-masing. Monggo nanti buat kesepakatan membuat sistem pembelajaran yang lebih menyenangkan, diimbui dengan gerakan ice breaking di jeda-jeda pembelajarannya. Nah ini nanti orientasi kita
intinya pembelajaran itu harus berpihak pada murid atau peserta didik. Gen bocah ki seneng, gen nah nggih, nyaman, gen gayeng sekolahane. Intine gitu nggih. Nggih, mungkin itu Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan dalam sesi berbagi nggih. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan tentunya akan ada banyak sekali kekurangan dari saya. Silahkan nanti apapun itu kekurangannya, saya siap menerima dalam bentuk apapun. Silahkan nanti di WA, pakai kurang ini itu. Nah, itu nanti justru itu sebuah hal positif yang bisa masuk ke dalam saya yang nanti akan saya jadikan sebagai refleksi untuk diri saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.